Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini selama beberapa hari kita libur ya, bikin podcast yang ilmiah karena safari dakwah kemana-mana. Edisi kali ini kita akan berbicara tentang mengiringi jenazah dengan zikir tahlil, apakah bid'ah? Umat Islam di Indonesia kalau ngantar jenazah membaca la ilaha illallah. Ada Wahabi membid'ahkan. Jadi tradisi umat Islam Nusantara mengiringi jenazah sambil membaca tahlil. Ada Ustadz Wahabi menyampaikan ceramah yang isinya membid'ahkan bacaan tahlil ketika mengiringi jenazah. Ustadz tersebut berdalil dengan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tutba'ul janazatu bi sautin wala nar. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahul Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, jenazah tidak boleh diiringi dengan suara dan api. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Albani menilainya dhaif. Hadis ini kata Albani dhaif, tapi oleh Wahabi dipakai dan salah faham lagi. Jadi hadis dhaif di atas dijadikan dasar oleh Wahabi untuk membid'ahkan bacaan zikir tahlil ketika mengiringi jenazah. Tentu pemahaman ini bagian dari gagal paham kaum Wahabi. Seperti kebiasaan mereka, Wahabi pakai Al-Quran gagal paham, pakai hadis pun gagal paham, dhaif lagi. Mengapa gagal paham? Karena suara yang dilarang mengiringi jenazah dalam hadis tersebut oleh para ulama ahli hadis dimaksudkan dengan suara tangisan dan ratapan kematian, bukan suara zikir. Jadi suara yang gak boleh ya mengiringi jenazah itu suara tangis atau ratapan kematian, bukan suara zikir. Ini kata siapa? Para ulama di dalam kitab-kitab syarah hadis. Ini misalnya syarah Abi Dawud, Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, karangan Abi Abdurrahman Syarafil Haq Muhammad Ashraf As-Siddiqi Al-Azim Abadi. Nah, dalam kitab ini ya, ketika mensyarah hadis tadi mengikutkan suara atau api pada jenazah, beliau mengatakan la tutba al janazatu bi sautin ay ma'a sautin wa huwa niyahah. Jenazah tidak boleh diiringi dengan suara, yaitu suara ratapan. Jadi bukan suara zikir. Ini kata Al-Azim Abadi dalam Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud juz 8 halaman 328. Demikian pula dalam syarah Abu Dawud yang lain seperti syarahnya Imam Ibnu Raslan Asy-Syafi'i. Sama. Kalau zikir enggak. Ini dalil membaca zikir di belakang jenazah. Apa dalilnya? Yang pertama dalil umum. Kalau dalil umum mana? An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Hadis riwayat Muslim.
Rasulullah mau tidur zikir, bangun tidur zikir, pergi zikir, pergi ngantar jenazah zikir, pulang zikir. Zikir terus Rasulullah. Berarti mengiringi jenazah dengan zikir. Ini dalil umum. Lalu yang kedua dalil khusus. Kalau dalil khusus mana? Ini dalam kitab Nasbur Rayah li Ahaditsil Hidayah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Al-Bari Al-Hafidh Al-Allamah Jamaluddin Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf Az-Zailai Al-Hanafi. Dalam kitab Nasbur Rayah ini halaman 292 ya, ada hadis Ibnu Umar qala lam yakun yusma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazah illa qawlu la ilaha illallah mubdiyan wa raji'an wa dha'afa Ibrahim hadza. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, tidak pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di belakang jenazah kecuali ucapan la ilaha illallah pada waktu pergi dan kembali. Ini Al-Hafidh Az-Zailai dalam Nasbur Rayah li Ahaditsil Hidayah juz 2 halaman 292. Juga di dalam kitab Ad-Dirayah fi Takhrij Ahaditsil Hidayah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Abil Fadl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Dalam kitab ini ya, juz 1 halaman 238 sama, wa an Ibnu Umar lam yakun yusma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazah illa qawlu la ilaha illallah ay mubdiyan wa raji'an. Akhrajahu Ibnu Adi fi tarjamat Ibrahim bin Abi Humid wa dha'afahu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, tidak pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di belakang jenazah kecuali ucapan la ilaha illallah pada waktu pergi dan kembali. Ini Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Ad-Dirayah fi Takhrij Ahaditsil Hidayah juz 1 halaman 238. Hadis dhaif tersebut menurut Al-Hafidh Az-Zailai dan Al-Hafidh Ibnu Hajar layak atau dapat menjadi dalil bacaan tahlil ketika mengiringi atau mengantar dan pulang dari mengantar jenazah. Waktu pergi baca tahlil, pulangnya baca tahlil. Jadi ada dalilnya. Sedangkan pendapat Wahabi yang membid'ahkan jelas pendapat bid'ah. Mengapa? Enggak punya dasar, cuma gagal faham. Nah ini ya, Ustadz Wahabi yang ceramah tadi, segera bertaubat kepada Allah. Jangan buat-buat ajaran baru dalam agama Allah, kecuali kalau Wahabi agama baru. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.